Pemirsa, intens investigasi, tegang, dan penuh tanda tanya besar. Begitulah agaknya kata yang tepat untuk menggambarkan kasus hukum yang tengah dijalani aktor Amar Zoni. Bagaimana tidak, di tengah agenda saksi yang berlangsung panas dan disebut-sebut bisa menjadi sebuah titik balik Amar dalam perkara yang menjeratnya. Tetapi tetap suasana yang berlangsung panas tak bisa menutupi hadirnya sosok yang selama ini tak pernah beranjak dari sisi Amar dan disebut kehadirannya bak secercah harapan bagi Amar di tengah dinginnya kursi pesakitan. Di momen sebelumnya sang kekasih, Dr. Camelia juga sempat menyimpan keyakinan kuat bahwa Amar akan menghirup udara bebas tahun ini. Lantas, seperti apakah momen yang terekam kamera saat jalannya sidang? Bagaimana reaksi Amar maupun Dr. Camelia saat mendengar pernyataan dari saksi yang dihadirkan? Apakah kesaksian tersebut akan memperberat langkah sang aktor atau justru berbuah manis? Dan seperti keyakinan sang kekasih Amar bisa menghirup udara bebas di tahun ini. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual, tetapi sebelumnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, pemirsa, seperti diceritakan sebelumnya atau masih soal babak baru dalam perjuangan Amar Zoni yang kembali bergulir di meja hijau. Amar dan 5 tersangka lainnya, seperti kita ketahui bersama, masih harus berjuang melawan kasus penyalahgunaan narkoba yang menjeret mereka. Dan di dalam momen hari ini, kabarnya Amar agaknya harus mendapatkan momen yang cukup krusial saat pihak menyidik menghadirkan saksi verbalisan atau pihak yang menyusun berita acara pemeriksaan. Dokumen penting yang sebelumnya dipersoalkan langsung oleh Amar Zoni di hadapan majelis hakim. Ya, dalam persidangan sebelumnya, Amar mengungkapkan banyak hal, termasuk tanda tangannya yang tercantum dalam BAP dilakukan tanpa sempat membaca secara menyeluruh isi berkas. Karena itulah saksi verbalisan ini dinilai menjadi momen krusial untuk menguji sejauh mana keterangan tersebut benar atau tidaknya dalam perkara ini. Lantas seperti inilah momen yang terekam kamera saat jalannya sidang dan bagaimana reaksi Amar maupun Dr. Camelia saat mendengar pernyataan dari saksi yang dihadirkan. Saudara saksi, Pak Bambang, saya di situ melihat ada Pak Bambang sebagai saksi juga atas yang dilakukan sama Kanit Bapak itu Pak Yosi kan namanya. Ada Pak Yosi, saya cuma mau nanya, saya mau jujur, Bapak tolong jujur, Bapak sudah disumpah di sini, Bapak sudah disumpah Al-Quran, saya minta Bapak betul-betul jujur. Waktu itu, apakah sebagai Kanit Bapak menawarkan untuk 86 sebelum di BAP ini, untuk 86 300 juta, untuk 86 300 juta. Waktu saya datang ke sana, apakah bersamaan dengan barang bukti itu? Pada saat didatangkan ke depan? Iya. Siap bersama. Bersamaan, yakin. Siap. Nanti besok saya minta juga untuk dihadirkan kembali gitu loh, si saksi yang kemarin itu, karena dia masih bicara ambigu. Karena saya sudah bilang kalau saya datang itu hanya karena disuruh siapa? Aldi, penuturan dari Aldi. Saya tidak ada barang bukti di situ. Ya karena kan saudara setelah itu baru si Rutan itu siapa? Pak Eka itu datang mau barang bukti. Betul nggak kayak gitu? Gini yang mulia. Sebelumnya kan saudara kan dipanggil tas karena dari saudara Rivaldi. Iya. Di situ saya bawa nggak? Maksudnya saya bawa barang bukti tidak? Bukan saudara yang bawa. Iya. Ada nggak bawa barang bukti di situ? Yap,
Pemirsa, seperti juga telah diceritakan sebelumnya atau dalam sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan saksi dari pihak penyidik, Ammar dalam persidangan ini agaknya beruntung selalu mendapatkan dukungan dari beberapa orang yang selalu hadir di muka persidangan. Salah satunya mungkin sosok Dr. Camelia, sang kekasih yang kembali muncul dan menjadi figur paling konsisten mendampingi Ammar Zoni di persidangan. Terlihat pula Dr. Camelia dengan seksama mengikuti jalannya sidang, didampingi pula oleh keluarga Ammar yang lainnya. Kemudian seperti ini ungkapan kuasa hukum tentang jalannya persidangan. Dan seperti ini pula ungkapan sang kekasih, Dr. Camelia yang selalu setia menemani Ammar. Terbukti kan, eksepsi kita kan sudah terbukti bahwa dia tidak didampingi PH. Nah itu kan dia sesuai dengan jurisprudensi, sesuai dengan kuat juga kan dia wajib didampingi. Nah ini kan tidak dilakukan, berarti kan BAP yang dibuat tanpa didampingi oleh pengacara itu kan cacat hukum kan gitu. Kemudian keterangan-keterangan tadi kan lebih sifatnya konfrontir, kasih dong penyidik mempertahankan apa yang dibuat, tapi kan ya terdakwa mempertahankan juga apa yang dia akui pada waktu di persidangan. Nanti itu kan hakim yang menilai. Kan gitu. Kita kan sudah bisa, kan media udah menengok bagaimana kita opsi kita tuh tentang penggeledah juga, tentang penyitaan. Ya banyaklah yang terungkap ya. Ya kalau menurut saya itu BAP ya cacat hukum. Kenapa? Ya BAP orang dia bukan PH-nya ikut bertentangan. Dia nggak hadir lagi, lucu kan? Nggak ada orang di situ pada waktu mereka ini di BAP, dan tidak juga diperlihatkan, maksudnya diperkenalkan PH-nya ini udah fatal. Ya silakanlah nanti ya publik dia menilai. Kemudian juga apakah tetap ya majelis akan menerima BAP yang cacat hukum ini, ya nanti kita silakan majelis kan pasti tahu lah kan. Karena keputusan perkara ini kan berdasarkan hukum. Tahu kok dari pas kejadian itu kan teman-temannya udah ngasih tahu kalau ada penyiksaan itu, tapi kan bukan ranah saya untuk membuka di awal-awal, kan gue bilang nanti aja lihat di persidangan, aku bilang gitu. Ya kalau kata orang tua aku fokus ke sidang dulu sampai selesai. Nanti kalau sidang selesai, insya Allah Bang Ammar bebas, ya udah silakan dia temuin kalau emang serius sama saya kan gitu. Oh iya karena kan aku kemarin ngabarin juga ke Panji kalau aku nggak bisa ke sidang, kayaknya lagi nggak enak badan. Ada 2 hari itu aku tempar. Adit ada kerjaan kita juga yang harus ketemu sama orang di Surabaya. Jadi kita bagi tugas lagi. Adit nyari duit, gue jagain kakaknya gitu. Sementara itu pemirsa mundur kembali kepada sidang yang berlangsung sebelumnya, digelar masih di tempat yang sama, namun mengagendakan mendengarkan keterangan para terdakwa termasuk Ammar Zoni saat itu. Bak petir di siang bolong, sebuah pengakuan meluncur jelas dari mulut Ammar soal dirinya yang menyebut menjadi sasaran oknum yang diduga meminta uang pelicin sebesar 300 juta rupiah. Tak main-main, Ammar mengungkap bahwa ia tidak sendirian. Ada sekitar 10 terpidana lainnya yang juga dimintai nominal serupa, yang jika dikalkulasi, total dana yang diincar mencapai angka 3 miliar rupiah. Kabarnya, uang tersebut diminta sebagai tiket agar kasus narkobanya segera diproses. Namun, dengan tegas Ammar Zoni menolak permintaan tersebut dan menyebutnya sebagai sebuah aksi pemerasan yang tak berdasar. Lantas seperti inilah pengakuan selengkapnya Ammar Zoni di persidangannya kala itu. Memang si Jaya ini menawarkan dari Andre, menawarkan 100G. 100G ini dengan upah 10 juta dan hanya sebagai pengamat aja gitu, pengawas gitu. Menawarkan ke saudara gitu. Menawarkan ke saya. Saudara lihat 100G itu. Enggak. Karena saya tolak. Cuma ngomong-ngomong lah. Cara ngomongan doang. Jadi saya tolak gitu loh kan. Dan saya juga bicarakan seperti itu gitu loh. Nah, namun pada kenyataannya dari para penyidiknya ini tetap menekan saya gitu kan untuk bicara, ya udahlah, yang jelas lo mau kayak gimana aja ini kasus gak akan bisa naik. Yang penting lo siapkan dana 300 juta. 300 juta per kepala. Dan dia suruh saya nanggung semuanya, ada 10 orang.
3 miliar berarti saya harus siapin dana. Jangankan 300 juta mau saya bayar, 3 juta juga saya nggak mau bayar. Gitu. Maksudnya saudara tanyakan nggak ke penyidiknya itu kan? Kenapa saya harus menanggung semua? Ya karena masalahnya itu dia membuat saya seolah-olah saya menjadi induknya gitu loh. Saya menjadi orang terakhirnya. Lah saya bilang bagaimana ceritanya, saya nggak kenal sama mereka semua gitu loh. Dari awal saya nggak kenal sama mereka semua. Lalu saya harus mengakui sesuatu hal yang nggak saya lakukan. Mengakui sesuatu hal yang memang pada dasarnya ini semua udah Jaya. Dan pada dasarnya di BAP pun Jaya sudah di BAP. Jaya juga ditekan juga di situ. Dan seharusnya Jaya ada di sini. Dan yang lain-lainnya juga harusnya ada di sini. Lalu kenapa cuma 6 orang doang yang ada di sini? Tak hanya itu pemirsa, masih dalam momen yang sama. Di hadapan majelis, Hakim Amar juga mengklaim bahwa tanda tangannya dalam BAP dibubuhi karena adanya iming-iming bantuan hukum tanpa sempat ia baca terlebih dahulu. Kabarnya, Amar juga dijanjikan bahwa kasus hukumnya akan dibantu dan diringankan jika ia bersedia menandatangani dokumen tersebut. Lantaran terbuai janji manis dan harapan akan kebebasan, Amar pun mengaku tak sempat lagi membaca lembar demi lembar berkas BAP miliknya. Saya memberikan keterangan itu sesuai dengan yang saya bicarakan sekarang di sini. Nah, permasalahan yang ada di BAP itu sejujurnya saya tidak membaca, karena dia sudah selalu bilang udah ikutin aja prosedurnya, ikutin aja mau dibantu nggak. Nah, Saudara mau lihat tanda tangan saudara atau yang saya sesalkan itu waktu di saat saya diintimidasi oleh penyidik ini, saya sudah mengatakan untuk saya menghubungi pengacara saya. Saya hubungi lawyer saya bilang gitu kan, karena saya memang dari awal juga bersama Om John gitu loh, sebagai lawyer saya. Nah, tapi permasalahannya, lu kalau mau bicara ngomong sama lawyer, berarti lu maunya ini lanjut nih, mau diperkarain bener-bener nih, gue bikin nih bener-bener lo mendem di dalam penjara atau puluhan tahun kata dia kan. Lah, saya bilang itu siapa? penyidiknya. Siapa namanya? Saya nggak kenal penyidik, cuma yang jelas itu Kangit ya, kacamata. Dia yang pakai kacamata. Sama. Mungkin dia sekarang lagi nonton kali ya kan, biar dia dengar kalian dari bawah. Namun pemirsa, di balik jalannya persidangan yang masih terus bergulir, ada keyakinan besar yang tak pernah goyah. Datang dari sosok yang selama ini setia berdiri di sisi Ammar Zoni. Benarkah menurut perhitungannya Ammar Zoni masih memiliki peluang bebas di tahun ini? Bagaimana hitungan waktunya dan apa saja syarat yang harus terpenuhi agar harapan itu bisa terwujud? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Di tengah proses hukum yang masih berjalan, harapan itu rupanya masih terus dijaga oleh sang kekasih. Ia pun membeberkan perhitungan waktu kapan Ammar Zoni seharusnya bisa menghirup udara bebas. Menurutnya, jika sebelumnya tidak terjadi peristiwa pelanggaran yang membuat Ammar kehilangan hak remisi, maka Ammar seharusnya sudah bisa pulang di penghujung 2025 atau paling lambat Januari 2026. Namun karena remisi itu tak didapat, maka perhitungan berubah. Sang kekasih juga menyebut, jika nantinya Ammar diputus tidak bersalah dalam perkara yang kini bergulir, maka peluang Ammar untuk bebas di tahun ini kembali terbuka. Meski demikian, ia mengakui perhitungan tersebut masih bersifat sementara, mengingat belum adanya kepastian soal remisi dan putusan akhir majelis hakim. Kini, doa dan upaya pengumpulan bukti menjadi satu-satunya pegangan, sembari menunggu agenda persidangan selanjutnya dengan pemeriksaan saksi. Iya,
Emang kan seharusnya kalau seandainya tidak ada kejadian kemarin, tidak ada dapat liter F remisi, tidak dapat remisi, harusnya dapat remisi, dia tuh harusnya Desember atau Januari 2026 dia bisa pulang. Tapi karena kemarin pas ada kasus ini kan dia nggak dapat remisi, jadi kemungkinan dia hitungannya ya, kalau aku lihat di komputer waktu sebelum ini ngurus PB, dia tuh Agustus, tanggal 9 Agustus pulangnya, itu belum dikurangin remisi 2026. Nah, makanya kalau seandainya di sidang putusan ini nanti dia tidak bersalah, ya dia bisa pulang tahun ini gitu. Ya amin, kita cuma bisa berdoa aja sekarang gitu, dan berusaha lah semaksimal mungkin kumpulin bukti-bukti yang konkret gitu loh, yang bukan bohong tapi emang apa adanya gitu, harus apa adanya gitu. Sebenarnya gini loh, kalau seandainya emang keputusannya di Februari, mau dia misalkan emang mau putusannya Februari atau Maret, dia tetap pulangnya tuh kalau dia tidak bersalah ya dalam kasus terakhir, dia pulangnya Agustus, 9 Agustus. Iya, mungkin kalau hitung-hitungan misalkan dia dapat remisi 2026, dia cuma dapat remisi Idul Fitri, karena kan dia keluarnya sebelum 17 Agustus, jadi dia nggak dapat remisi 17 Agustus gitu. Jadi paling kayak pulangnya Juli, tapi kan dia ada subsidiar 3 bulan harus nambah. Aku nggak tahu itu udah termasuk subsidiar atau belum, saya nggak ngerti ya. Tak hanya soal hitungan waktu bebas, sang kekasih juga mengungkap sisi emosional yang jarang terlihat ke publik. Ia mengakui masa-masa yang dilalui Ammar bukanlah waktu yang mudah, bahkan sempat membuat Ammar kehilangan arah dan tujuan hidup. Di titik inilah, keduanya justru saling menguatkan. Sang kekasih menyebut ia pun pernah mengalami kehilangan besar dalam hidupnya, hingga akhirnya mampu bangkit kembali. Dari sanalah ia berusaha menularkan kekuatan yang sama kepada Ammar, bahwa luka bisa disembuhkan, bahwa keterpurukan bukan akhir segalanya, dan bahwa selalu ada alasan untuk bertahan. Sedih lah, maksudnya kok kenapa sampai seputus asa ini gitu. Dan makanya aku tuh sama dia tuh saling menguatkan tuh, karena gini, aku kan juga banyak kehilangan orang yang kita sayang lah ya. Jadi aku aja perempuan bisa bangkit, kenapa kamu enggak gitu loh. Jadi makanya dia pas kenal aku tuh, oh iya lo yang lebih parah dari gue aja gitu ya. Maksudnya kan sisi parahnya orang beda-beda ya menilainya. Kok lo bisa bangkit lagi sampai saat ini gitu, dibanding kok kenapa gue nggak bisa gitu. Ya udah, jadi ya saling menguatkan lah kita. Itu pokoknya intinya dia emang udah nggak ada tujuan hidupnya, maksudnya ya mungkin ya udah nggak ada tujuan hidup dia gitu loh. Jadi istilahnya udah pasrah lah ya gitu. Udah itu aja sih. Namun pemirsa, bukan hanya sang kekasih yang menyimpan perasaan pilu atas apa yang dialami Ammar Zoni. Ibu angkat Ammar Zoni yang mengaku terpukul mendengar pengakuan Ammar soal perlakuan yang dialaminya selama berada di balik jeruji. Lantas seperti apa tangis, harapan dan doa yang mengiringi perjuangan ibu angkat Ammar Zoni? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribes hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribes. Proses sidang kasus Ammar Zoni yang penuh liku memang masih menyisipkan cerita sedih. Tidak hanya bagi sang kekasih, tetapi juga datang dari Titik Haryanti, sang ibu angkat Ammar. Pasalnya, ketika mendengar kesaksian Ammar yang mengalami penyiksaan fisik saat sidang, batin Titik pun terenyuh sakit. Ia juga menceritakan, selain pengacara, pihak keluarga dan Camelia sang kekasih, tak ada yang membela Ammar Zoni. Apalagi posisi Ammar yang kini sebatang kara, tak lagi memiliki ayah dan ibu. Hingga akhirnya membuat Titik sebagai ibu angkat Ammar terus berupaya dan mengupayakan dukungan dan agar Ammar bisa direhabilitasi. Dengar mereka yang dibeginikan, dibegitukan itu ya ini sedih gitu ya. Sedih karena mereka ini kan korban. Mereka korban ya, mereka kan bukan ya ini kan manusia, kan ada yang namanya dalam hukum itu kan asas
kemanusiaan, asas keadilan, itu kan pelayanan-pelayanan, apalagi misalnya di dalam suatu rumah yang mereka kan harusnya kan direhab, pelayanan itu kan tentu saja kan melihat bagaimana perilaku yang harus dilakukan. Tapi ketika terjadi seperti itu kan bukan institusinya, ini kan satu orang gitu kan yang mereka memperlakukan hal seperti itu. Ini kan supaya menjadikan sistem yang lebih baik di dalam pelayanan di rutan, di lapas, dan juga di masyarakat gitu, bahwa penyalahgunaan narkotika pun bukan residivis, mereka bukan penjahat, mereka itu adalah korban. Sehingga harus kita pulihkan, jadi harus ada proses panjang, jadi medisnya, sosialnya, pendekatan spiritualnya itu yang harus didampingin terus nanti kepada Ammar. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.